Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di vlog Public Health. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol ringan bersama narasumber serta topik yang menarik dan juga mahasiswa IIK Bakti Wiyata dari di ngobrol pagi ini. Nah, nggak perlu lama-lama, kita sambut aja langsung narasumber kita, Kak Ulfa. Yeay! Ya, halo Mbak Rizky dan halo teman-teman Mbak Ulfa. panitia juga. Ya. Baik, kegiatannya ngapain aja nih selama di rumah selain kuliah? Selain kuliah, ya bantu mengajar juga sih di rumah. Ngajar? Iya, mengaji. Hampir setiap hari. Kak Ulfa ini asalnya dari Madura kan ya? Iya, dari Madura. Dari ujung timur Pulau Madura. Yang mananya tadi? Semenap. Dari Semenep. Ini Kak, mengenai pengalamannya Kak Ulfa, pengalaman pertama masuk kuliah nih, gimana nih nanti? Mungkin bisa nih dikasih tahu nih kisahnya kakak itu kayak gimana. Oke? Sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Ulfa. Kak Ulfa itu masuk kuliah di IIK, awal mulanya itu karena orang tua apa kemauan sendiri sih? Nah, itu ya, ada usulan dari beberapa guru juga, usulan juga tak kepoin di webnya IIK, ternyata boleh juga sih dicoba untuk mencoba mendaftar. Alhamdulillah diterima begitu. Sebelumnya itu apa dari kakak kelas yang sebelumnya Kak Ulfa itu emang udah ada yang masuk di IIK atau gimana kok? Kan tadi katanya gurunya merekomendasikannya ke Kak Ulfa ya, itu. Ada beberapa kakak tingkat yang sebelumnya sudah ada di IIK, tapi jurusannya berbeda. Gitu. Kakaknya tuh kan alumninya di sana, di alumni yang masuk ke IIK, ya kan? Kita bahas mengenai kuliahnya kakak waktu awal-awal masuk nih, bisa diceritain nggak gimana? Kayak awal mulanya kakak, wah akhirnya aku mau kuliah nih, perasaan kakak itu kayak gimana sih? Pas awal mula masuk kuliah, perasaannya campur aduk ya Mbak Rizky, antara senang sama deg-degan juga. Senangnya ya karena bakal ketemu sama teman-teman baru, tapi di situ juga khawatir, deg-degan, apa mungkin iya ada yang mau temenan sama saya. Soalnya kan saya kan orang Madura yang terkenal dengan sifat atau wataknya yang begitu keras. Ternyata teman-teman saya sebegitu antusiasnya buat belajar bahasa sebelumnya, karena mereka belum pernah mendengar bahasa Madura sebelumnya begitu. Aku dulu waktu kenal
Kak Ulfa sendiri pun juga pangling sih. Apalagi dulu Iya, kayaknya Kak Wah. soalnya kan belum paham gitu ya. Mereka bicara apa gitu kan. Kita berbeda bahasa, jadi sulit untuk dimengerti. Mulai pahamnya itu diajari temen apa tahu-tahu sendiri gitu artinya kayak teman-teman ngomong bahasa Jawa Kalau gitu. teman-teman ngomong bahasa Jawa, ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Mencoba bertanya sih sama teman-teman, itu artinya apa sih gitu. Sampai akhirnya beberapa kosakata sudah diketahui ya. Kalau mereka berkomunikasi dengan bahasa Jawa, kalau saya pun bisa untuk membalasnya dengan bahasa Jawa, ya saya gunakan begitu. Tapi kan sekarang udah bisa kan ngomong sama pakai bahasa Jawanya. Alhamdulillah sedikit bisa. Awal sempat ada meet kan ya? Meet Ya, sama angkatan kan ya? Itu boleh diceritain sedikit ya, Kak? iya. Ya, dulu pas meet up pertama kali nyampe lokasi kok sudah pada itu ya gandengan teman semua. Terus sebelum Mbak Ris datang, Ya. mencoba berkomunikasi sama Ragil, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sampai akhirnya udah banyak tuh teman-teman yang datang, Mbak Rizky juga datang, dan akhirnya ya Ngobrol. ngobrol. Saat itu apa ya? Uh, Pas dulu masih ada salah satu teman kita yang datangnya terlambat, terus teman-teman pada kenal kan dia siapa, tak kirain kakak tingkat tuh, ternyata kita seangkatan. Soalnya dia terkenal begitu cepatnya. Ingat nggak siapa? Siapa? Lupa. Zendi. Oke. Terus pengalaman waktu awal-awal PKKMB itu ada nggak perasaan deg-degan waktu awal-awal PKKMB? Ya kan apa ya, kayak kita bakal dikasih beberapa tugas untuk diselesaikan gitu kan ya. Deg-degannya sih itu, takutnya tugasnya itu nggak bisa kita selesaikan tepat waktu. Serem juga seperti akan seru juga sih PKKMB sebenarnya. Uh, momen yang paling Di momen PKKMB fakultas waktu itu ada beberapa teman yang disuruh maju ke depan kan. Yang maju ke depan itu salah gitu, ada soalnya kan macam-macam gitu. Udah mikir apa ada hal yang saya lakukan yang tidak menyenangkan panitia gitu kan ya, ternyata waktu itu dikasih apa sih kayak penghargaan buat mahasiswa yang aktif gitu. Alhamdulillah. itu apa kalau boleh tahu aku yang tugas atau apanya Kak? Kayaknya aja gitu sih. Kalau tugas kayaknya kita belum gitu. Oke. Terus ada nggak sih awal-awal merantau nih, ada nggak kesulitan kayak adaptasi kayak yang paling
paling kerasa itu apa? Tahu. Paling waktu itu mau beli makan. Kebetulan waktu itu Heeh. sendiri, nggak sama teman yang dari membawa. Nah, aslinya Iya, iya, iya. Sering sama teman kelas waktu ngobrol ternyata nggak nyambung gitu. Ada nggak? Sempat kayak gitu juga nggak? sempat kadang teman-teman kelas itu juga sering iseng gitu ya. Ada beberapa kata yang mungkin mereka bilang bahasa Jawanya ini, bahasa Jawanya cantik itu apa, tapi malah mereka apa sih ya, kayak Beda. beda gitu. Beda, beda tafsiran. Mereka iseng gitu, kan saya jadi kegeeran gitu dibilang cantik. Padahal aslinya bukan itu ya. Oke, oke. Tapi nggak kerasa aneh kan ya? Enggak juga Di sih. Oke. Terus kalau makanan itu sempat kerasa beda juga nggak? Di Madura Kalau rasa dengan makanan, di sini di Kediri. kalau makanan sih rempahnya lebih kerasa di Jawa sih ya. Jawa. Eh, Ini kamu udah sempat mampir ke kosan apa belum? Belum sama sekali sih dari pas Dari kita awal uh-uh, diliburkan itu. liburan. Berarti selama setahun nggak sih? Di rumah terus ya berarti? Momen yang paling nggak pernah kamu lupakan dari awal-awal kamu masuk kuliah itu sampai sekarang yang nggak bakalan kamu lupain. Kayak momen-momen yang wow gitu. Momen yang wow itu apa ya? Ya nggak nyangka aja mungkin sampai sekarang bisa sedekat ini sama kalian semua sekelas gitu. Orang asing, akhirnya kita bisa sedekat ini gitu. Hmm. Apalagi kita satu kelas loh, Kelas, kelas tapi sudah jarang ketemu ya. ketemu udah setahun nggak ketemu. Oh, waktu udah masuk kuliah nih, sempat gak sih kayak kerasa kesulitan gitu, kesulitan dalam menerima mata-mata kuliah kan pasti kan beda kan di zaman SMA sama zaman kuliah kan pasti berbeda gitu. Ada nggak sih perasaan kayak sulit banget gitu? Ada sih mungkin dari segi beberapa bahasa yang itu ya sulit untuk dipahami gitu ya. Tapi kalau sekarang sih karena masa pandemi gitu kita kan daring, itu lebih sulit lagi soalnya kan rumah Ulfa sendiri di pedalaman, jadi sulit mendapatkan sinyal. Itu pun kalau apa ya, kalau ikut ujian gitu ya, terus sinyalnya hilang, harus mencari tempat yang Sinyalnya. sinyalnya itu baik gitu. Ah, mau tanya nih Kak Ulfa, di selama kuliah, waktu kuliah ikut organisasi apa aja kalau boleh tahu? Selama kuliah sih sejauh ini belum ikut organisasi ya Mbak Rizky. Tapi Soalnya sendiri tuh uh, paling sulit membagi waktu antara belajar dengan kegiatan yang lain begitu.
Tapi Jadi ada niatan kalau nggak sih ikut organisasi gitu di kampus gitu? ada sih sebenarnya niatan, tapi kalau apa ya, melihat Kondisi? kondisi Heeh. sepertinya antara bimbang gitu ya, mau ikut atau tidak gitu. Sebenarnya ingin sih seperti teman-teman yang aktif di berbagai organisasi, terus melakukan kegiatan positif, uh, itu sangat apa ya, sangat hebat sekali sih menurut saya, bisa membagi waktu antara belajar dan organisasi. Tapi kalau mau ikut organisasi, kalau boleh tahu, pingin banget masuk di mana? Organisasi pengennya masuk Ayo. di apa ya? uh, Pengennya sih karena belum tahu ya itu apa sih kegiatan organisasi itu seperti apa. Jadi boleh lah dicoba nanti di kalau open recruitment lagi di Hima. Uh, kalau di UKM-nya sendiri, di kampus ikut UKM apa? Kalau UKM ikut di KSR karena melanjutkan pas SMA dulu ya. Dulu kan Hah? pas SMA ikutnya PMR. Jadi Heeh. dilanjutkan untuk mengikuti KSR begitu. Oke. Di KSR, kegiatan yang dilakuin apa aja? Hampir sama kayak di SMA apa beda? Hampir sama sih melanjutkan yang di SMA begitu. Jadi ada beberapa materi yang uh, memang sudah dapat dipahami dari SMA, namun ada beberapa materi juga yang baru didapat dari KSR gitu. Ke sekolahnya itu ngapain? Kayak pelantikan adik-adik nggak sih? Iya, pelantikan pengurus PMR. Yang baru ya? Iya. UKM-nya cuma KRS aja, Pak, Kak? Awalnya ngambil itu juga sih, uh, menulis ilmiah itu loh Kak Rizky. Tapi karena Ah, nggak aktif juga, jadi mm, diputuskan untuk berhenti dan tetap fokus di KSR. di Prodi Kesmas nih, aku mau tanya, kakak sempat ngalami kendala nih, uh, sempat ngalami kendala apa enggak di waktu penerimaan mata kuliah? Mungkin awal-awal sempat kayak, aduh susah sama mata kuliah ini, sempat kerasa kayak gitu enggak? Sempat apalagi pas di beberapa mata kuliah yang belum kita kenal sebelumnya ya, Mm-mm. seperti semester kemarin kita menggunakan PSS kan, sebelumnya kita nggak pernah ya memakai itu. Jadi sulit banget untuk mengaplikasikannya. Apalagi secara daring begini. Mm-mm. Jadi terasa sulitnya. Paham aku. Ya aku tahu sih juga rasanya, aku sendiri pun awal-awal juga apa sih kalau dibilang gaptek sih ya Bisa kayak dikatakan. sulit gitu pakainya kayak dosen kita jelasin ini kita harus nulis apa ngapain terusan apalagi materinya kan ngitung kan jadi kan makin susah juga sih kalau kalau ada mata kuliah yang sekiranya kayak susah gitu ada nggak sih siasat dari Kak Ulfa buat apa sih biar gampang nih ini materinya biar aku terima biasanya Kak Ulfa ngapain tuh tiap Biasanya sih itu saling berkomunikasi dengan teman-teman yang mulai paham ya, yang dekat sama kita, terus dia paham juga, kita belajar bareng meskipun lewat daring. Di situ kita juga menanyakannya kepada kakak tingkat yang sudah mengetahui materi yang kita belum pahami. Jadi di situ kayak kita sudah mulai paham nih materi tersebut meskipun sedikit-sedikit.
Ada yang masih bingung begitu. Kalau sekarang udah sampai semester 4 kan ya, Alfa? Iya. Ada nggak sih mata kuliah yang dari semester 1 sampai semester kemarin nih terakhir yang paling disukai itu, yang paling kalau waktu diajar tuh paling ngena langsung gitu, ada nggak? Kalau paling kena sih sesuai itu ya Mbak Rizky, sesuai media. Kalau medianya itu sekiranya materi ini menggunakan media yang sekiranya bisa membuat saya sedikit paham, ya itu kadang gampang untuk dipahami, tapi nggak semuanya, nggak permanen gitu loh. Karena kan kita berbeda materi, berbeda juga medianya. Seperti halnya biostat kan, itu paham aku. sangat sulit ya. Lumayan sih. Aku waktu diajar juga kadang ya paham nggak paham nggak Iya, sih? kadang paham kan, kadang juga kesulitan gitu. Karena ya tadi pakai medianya kan media yang masih asing sama kita gitu kan. Iya. Ya, tapi alhamdulillah bisa lah. Iya, alhamdulillah. Cukup memuaskan ya. Alhamdulillah. Kemarin ya juga memuaskan kan? Kalau Alhamdulillah. Ya. Akhirnya kita terkoneksi kembali lagi bertemu ya. Ya. Tadi susah sinyal ya. Iya. Mohon maaf ya tadi. Nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga ya inilah ada suka dukanya kalau pakai daring. Kita lanjut ke pertanyaan tadi ya, yang sempat terputus tadi. Iya. Ada nggak sih dosen yang favoritnya Kak Ulfa selama udah 4 semester ini, ada nggak sih dosen favoritnya Kak Ulfa tuh? Kalau ada mungkin bisa tuh disebutin siapa aja. Oh, kalau dosen favorit ya, hampir semua dosen di IKA itu ramah-ramah ya. Emang semuanya sudah merupakan dosen yang ramah, tapi hanya saja cara penyampaian materi kan berbeda. Jadi untuk dosen favorit sampai saat ini atau sampai detik ini masih belum ada ya. Semuanya menurut Ulfa baik. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih Kak Ulfa pesan atau saran yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mungkin mau masuk ke IIK, terutama di program S1 Kesmas nih, mungkin ada nih yang bisa disampaikan. Kan beberapa mungkin masih ada yang ragu tuh, oh mau kuliah ke IIK, masih ragu karena alasan tertentu. Mungkin bisa dari Kak Ulfa disampaikan, akhirnya nanti teman-temannya bisa, wah mau nih gitu. Untuk teman-teman yang masih ragu untuk masuk di IIK, tenang saja karena IIK ini merupakan institut ilmu kesehatan pertama yang ada di Indonesia dengan fasilitas pendidikan kesehatan yang begitu lengkap dan tenaga pengajarnya juga berkompeten, dan hampir semua program studi di IIK ini sudah terakreditasi B. Yes. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya Kak. Udah ada beberapa pertanyaan sih yang ditanyakan oleh teman-teman juga buat Kak Ulfa nih. Pertanyaan pertama dari Putri. Putri tanya nih ke Kak Ulfa, ada nggak satu kisah yang paling mengesankan bagi Kak Ulfa dan sulit untuk dilupakan pas awal-awal masuk kuliah? Nah, ada nggak tuh? Yang paling mengesankan sih sampai sekarang mungkin yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya, pas PKKMB gak disangka-sangka ternyata menjadi mahasiswa yang aktif. Saya pikir itu suatu kesalahan yang telah saya lakukan, ternyata saya menjadi mahasiswa yang aktif hanya PKKMB saja.
bisa sih, semoga juga sih di kelas juga. Amin. Mungkin. Oke, pertanyaan kedua nih Kak Ulfa. Ya. Dari Nindya Puspitasari. Pertanyaannya nih, suka duka awal masuk kuliahnya itu apa ya Kak? Untuk sukanya, yang pertama itu kan mungkin kita bisa mendapatkan teman baru, terus yang kedua kita bisa mendapatkan pengalaman baru dengan wawasan serta suasana yang baru pula, sampai akhirnya ketika kita terjun dalam sebuah organisasi nih Kak Rizky ya, kita bisa bekerja sama dengan suatu universitas lain yang nantinya kita juga bakal bertemu tuh dengan teman-teman di universitas tersebut yang dapat membuat kita bertukar pengalaman ataupun bertukar wawasan begitu. Oke. Nah, tadi sudah 2 pertanyaan dari teman-teman yang udah dijawab oleh Kak Alfa nih. Semoga pertanyaan teman-teman tadi bisa diterima dan ngena di hati, terutama apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ulfa tadi ya, mengenai pengalamannya, cerita sedikitnya tadi awal-awal masuk kuliah itu, wah, menurutku benar-benar wow sih. Soalnya aku sendiri pun juga hampir sama lah sama Kak Ulfa, tapi bedanya kan kalau aku udah asli Jawa sih, jadi nggak tempat bingung ngomong bahasa Jawanya gitu. Nah, jadi aku bisa simpulin nih, kalau Kak Ulfa kuliah di IIK ini tuh rekomennya dari guru-guru SMA, terus alumninya juga dulu kakak kelasnya atau kakak tingkatnya ini kebanyakan juga masuknya di IIK tapi dengan program studi yang berbeda. Terus awal-awal juga sempat masuk kuliah sempat kerasa tuh perasaan takut nggak punya teman karena orang Madura yang notabene kadang orang pikir orang Madura adalah orang yang agak keras ya. Padahal aslinya enggak sih. Aku udah kenal sama Kak Ulfa ini udah berapa lama ya? Pokoknya udah 4 ya sekarang. Iya, udah 4 semester. Tenang kok, teman-teman Kak Ulfa ini itu orangnya baik banget. Gak keras. Gak keras kok, benar-benar baik, terus humble banget gitu kalau diajak guyon tuh ya nyambung, ya asik gitu. Jadi gak semua orang Madura itu semuanya tuh keras kalau menurut aku. Bener gak? Betul, Mbak Rizky. Terus tadi terkait pengalaman atau kesan yang gak akan pernah dilupakan itu waktu awal-awal masuk, yang pasti dari kegiatan PKKMB yang jadi salah satu mahasiswa yang aktif, itu menurut aku keren banget sih. Waktu PKKMB kamu bisa dapet penghargaan sebagai mahasiswa yang aktif, itu keren banget. Terima kasih. Semoga sih teman-teman yang akan masuk ke IK, semoga juga bisa jadi mahasiswa yang aktif kayak Kak Ulfa nanti waktu PKKMB tahun 2021 ya? 2000 ya atau adik kelas? Ya. Nah, terus dukanya yang pasti karena bahasa yang sempat sulit untuk dimengerti untuk satu sama lain, tapi karena perbedaan tadi akhirnya bisa menyatukan Kak Ulfa sama teman-teman angkatannya Kak Ulfa sampai akhirnya bisa sekarang temenan dekat gitu kan ya. Bener kan kayak gitu kan ya Kak Ulfa? Betul. Lalu yang terakhir mengenai pesan buat teman-teman yang mau masuk IIK, yang bisa saya simpulkan dari Kak Ulfa, teman-teman nggak usah ragu karena IIK ini adalah kampus ilmu kesehatan pertama di Indonesia yang benar-benar sudah terakreditasi baik, yaitu B. Lalu untuk pengajarnya, dosen-dosennya pun sudah benar-benar kompeten, dan menurut aku sendiri pun juga buat teman-teman, kampus IIK ini kampus rekomen buat kalian yang benar-benar ingin belajar ilmu kesehatan. Ya.
Oke, Kak Ulfa, itu yang mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari ngobrol kita selama tadi ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Ulfa sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman terkait pengalamannya Kak Ulfa di awal masuk kuliah. Terima kasih buat Kak Ulfa. Terima kasih kembali Mbak Rizky. Ya, semoga di sesi acara selanjutnya atau apapun itu, semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Terus kalau bisa ya, semoga kita bisa ketemu lagi di kampus tercinta kita. Asik. Amin. Biar gak LDR lagi ya Mbak Rizky Ya, ya. 1 tahun kita LDR itu, aduh, aku berat. Semoga, kalau bisa sih, semoga gak LDR lagi sih lama-lama. Iya. Kangen aku sama kamu asli. Sama. Makasih lah aku dikangenin. Oke, karena sekarang sudah di ujung akhir acara, uh, sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat Kak Ulfa yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Sampai berjumpa lagi, dan buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Public Health Talk pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan topik dan narasumber yang menarik dan yang lebih baru lagi. Ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah Kak Ulfa. Mbak Rizky.